Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sobat Musang. Di video kali ini kita mau mengunjungi tempatnya Om Rizat yang menternak mencit atau rat ya. Apa tuh mencit atau rat? Kita langsung aja ke tempatnya dan kita akan mengunjungi. Dan sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Tanpa basa-basi, ayo ya kita ke tempatnya Om Rizat. Assalamualaikum. Sehat Om? Alhamdulillah. Oke teman-teman, nah ini dia orangnya ya yang punya ternak mencit atau rat. Katanya Om Rizat ya? Om Rashid. Rashid ya, saya lupa namanya. Dan kita akan ya melihat-lihat riset dan gimana caranya untuk mengembangkan biaknya dan apa ya? Jadi cara piaranya gimana? Budidayaannya ya. Iya, jadi itu pembudidayaannya. Oke Om, yang di sini yang diternakin di sini itu ada apa aja dan budidayakan tuh gimana gitu. Dan kenapa harus tikus ya? Kan pada umumnya kan masyarakat tikus itu kan hewan yang kotor lah, yang jorok lah gitu kan. Penyakit lah. Kenapa gitu? Kok malah diternak? Iya, itu dia. Oke, Nah, jadi di sini saya sharing sama teman-teman aja ya. Pada umumnya secara garis besar tikus yang saya ternakan di sini terbagi jadi dua jenis. Yang pertama itu ada mencit, yang kedua ada rat. Nah, secara garis besar yang sangat terlihat perbedaannya dari ukuran. Kita bisa lihat mungkin teman-teman secara ukuran sangat berbeda sekali. Untuk mencit paling maksimal ukuran sekitar 50 sampai 60 gram. Ukuran dewasa sudah maksimal lah, biasanya maksimal segitu. Tapi untuk rat, saya secara pribadi punya pengalaman untuk jenis yang saya budidayakan di sini, jenis SD itu bisa mencapai 600 gram. Wah, yang gede ya Om? Cukup besar ya. Gede, iya. Mungkin segede anak kucing lah. Iya, gini lah ya, lumayan gede ya, kayak tikus got kayak gitu. Benar, hampir mirip tikus got. Tapi yang kita bisa lihat di sini, secara garis besar memang kita ada apa ya, pemisahan sedang budidayanya, rotasinya, sampai pengkoloniannya nanti sampai dia nanti masuk ke proses beranak dan juga nanti sampai siap jual. Kita nanti pisahkan. Jadi teman-teman bisa saksikan di sini ada beberapa apa ya, pengelompokan untuk yang ini hanya untuk Gimana ini? Kalau bahasa di kita sih ukuran masih sapihan. Sapihan itu adalah tikus yang masih baru banget dipisah sama induknya. Ini kalau boleh tahu ini umurnya itu berapa bulan berapa minggu ya? Untuk sapi itu kurang lebih 3 mingguan. 3 minggu sampai 1 bulan. Berarti dia udah lepas dari indukan? Udah lepas dari indukan, kasarannya udah nggak nyusul lagi sama mamanya. Itu kita ganti dengan pakan. Di sini untuk yang sapi kita hanya kasih pakan pur ayam. Oh, pur ayam ya. Nah, ini dia hanya, kita bisa lihat di sini. Kita keluarkan. Ini untuk ukuran sapi. Sapi rata-rata 40 sampai 80 gram. Untuk ditimbang itu kita bisa timbang sama teman-teman. Nah, nanti setelah masuk di sini, nanti kita bisa masuk ke kandang indukan, boleh. Oh ya, ini ada mencit juga. Oh iya, mencit. Mencit saya nggak terlalu banyak sekarang. Ini adalah koloni mencit indukan. Mencit indukan ya? Iya. Ini masih dalam tahap eksperimen sih untuk kandang barunya. Karena kita masih jadi berkoloni jantan satu. Ya, untuk idealnya gimana? Kandang untuk mencit itu idealnya 1 berbanding 4, 1 jantan dengan 4 betina. Oh iya. Bisa lebih dari itu, cuman kan produktivitasnya nanti akan berkurang. Bisa anaknya sedikit ataupun nanti nggak akan terlalu produktivitas beranaknya nggak bagus. Nanti kita lebih maksimalkan di 1 berbanding 4. Tapi bisa sih lebih dari itu. Saya pribadi sih dulu ketika kekurangan indukan jantan pernah mencoba sampai 1 berbanding 9.
Ini satu indukan Hutan. jantan dengan 9 indukan betina. Tapi biasanya kalau overload seperti itu kita kasih makanan suplai tambahan. Iya, Biasanya saya sih menggunakan sayur sayur. toge karena dengan memiliki vitamin yang cukup bagus, Iya, itu buat bagus untuk reproduksi jantan. oh iya tentunya buat bagus ya. Jadi Untuk apa? Bagus untuk reproduksi mereka. oke guys, kita akan menuju ke indukannya ya. Aku pengen kepoin aja. Oh, saya bikin. Oh, itu indukannya Om. Sebetulnya seharusnya kita ada kandang koloni, tapi kebetulan terladang proses pembersihan ganti sekam juga, jadi kita sedang masih di ini jenis ini dia cukup friendly, dia nggak gigit sebenarnya. Nggak gigit Om? Nggak gigit, ini keistimewaan jenis ini. Oh, Jadi dia nggak galak ke manusia, kita pegang juga nggak apa-apa. Kok kabur ya? mana ya? Ini kita bisa kasih contoh di sini nih. Nah, kalau tergigit nih Om, yang akan efeknya ini gimana tuh Om efeknya? Nggak terlalu ini sih kalau untuk jenis ini saya lebih merekomendasikan jenis ini nih. Sudah baru kemarin Oh, saya ini? gigit. Is. Oh, Ini ini ya. bekas gigitan. Nggak bengkak ya, nggak terlihat terlalu bengkak, biasa aja. Dan ini nggak infeksi juga sih, nggak seperti yang sering kita dengar ya, karena Iya. dia hewan yang jorok, kotor, nanti rabies ataupun infeksi terhadap yang Infeksi ya. orang yang tergigit. Oh, Pengaruh pasti ada, tapi nggak seperti saya beberapa kali pernah tergigit sama jenis ratakan, bisa sampai 2 hari bengkak tangan. sakitnya mantep tuh. Ya. Tapi setelah saya pakai jenis ini, alhamdulillah sih nggak terlalu besar pengaruhnya. Masih bisa aktivitas biasa, saya nggak terlalu banyak. Ya kalau bahasa Sundanya nggak hareeng lah ya, nggak demam juga gitu ketika digigit infeksi dari rabies. Karena juga sebenarnya mitos, ya bukan mitos ya, cuma pemahaman masyarakat saja yang menganggap dia kotor. Sebenarnya kan nggak kotor-kotor juga sih. Iya sih. Kalau kita bisa lihat kan dia bersih juga. Kalau kayaknya rutin bersihin ya bakal kita ini ya. jaga kebersihan kandangnya, kita rawat, mereka kasih makannya juga yang ada vitaminnya ya. juga, benar sekali, kita penuhi nutrisinya dan lain-lain ya. Sampai nanti setelah dikawinkan di sini mereka masuk ke fase bunting lah, bunting sampai nanti dia beranak. Nanti kita bisa lihat ke kandang bersalinnya lah ya, kalau bahasa manusia, kandang bersalin. Biasanya untuk pemisahan kita lakukan sortir per satu minggu. Nanti per 1 minggu kita sortir lagi, memisahkan antara indukan betina yang sudah bunting untuk dimasukkan ke kandang soliter, masukkan ke kandang khusus. Jadi dia tidak disatukan lagi di kandang koloni ya. Dia masuk sendiri di kandang soliter tadi sampai dia beranak dan anaknya siap untuk dipisah ataupun disapih tadi. Oke, bisa lanjut lagi, kita masuk ke kandang. Dan ini tempatnya apa nih Om? Apa tempat permainan apa gimana gitu? Oke, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Setelah nanti dari masa kawin, nanti setiap 1 minggu kita sortir, memisahkan antara indukan yang bunting dan yang tidak bunting. Setelah kita pisahkan yang bunting, kita pisahkan mereka tersendiri di dalam rak-rak ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini salah satu contohnya. Yang bunting itu? Iya, bisa terlihat jelas perutnya sudah mulai membesar. Nah, ini sekitar 3-4 minggu dia masuk ke dalam fase bunting ini sampai nanti dia beranak. Di sini ada beberapa contoh indukan yang sudah beranak. Ini kan masih merah sekali. Iya. Ini contoh anakannya. Dan untuk ini Om, apa ya? Iya. Sekali mahiran tuh minimal berapa ekor? Kalau minimal sih kita kan tergantung gift ya, Tuhan ya. Tapi rata-rata berapa tuh? Untuk pertama kali beranak rata-rata 6-8 ekor. 8 ekor. Tapi setelah kedua dan selanjutnya itu rata-rata 10-14 ekor. Mantap ya. Tergantung dari pakan juga ya, pakan, iya. Kualitas indukan jantan itu akan sangat berpengaruh terhadap jumlah anak. Di sini kan kita bisa lihat jumlah anaknya cukup banyak.
Itu apa ini ya? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 ekor. 15 satu nih yang mati. Ada satu yang mati. Nah, biasanya seperti ini Nah, itu kita apa tuh, Om, nanti akan maintain, kita rawat dia sampai anaknya siap masuk ke dalam Jarum fase sapi. Ini kan masih merah banget nih. Nah, ini nanti ada beberapa contoh anaknya sudah mulai besar. Ini masuk ke dalam, itu kalau bahasa yang masih merah itu pengkis namanya. Pengkis ini. Nah, kalau ini namanya pengkis bulu. Ini sudah mulai tumbuh bulu. Biasanya sekitar 1 mingguan anak tikus nanti sudah mulai tumbuh bulu. Dia nanti menginjak 2 minggu bulu sudah mulai cukup banyak, sampai nanti dia masuk mulai belajar makan, udah melek dan kupingnya udah mulai mekar. Nanti kita bisa pisahkan. Kita bisa di teks dulu, kita cari sampelnya. Fase sapi ini usia kurang lebih 3-4 minggu. Ini dia baru belajar makan. Salah satu ciri anakan yang sudah siap dipisahkan dengan induknya, pertama udah melek, harus sudah melek. Kedua, kalau saya pribadi sih menandai dengan kupingnya udah mulai mekar. Kupingnya udah mekar dan dia sudah mulai belajar mengendus makanan. Ini kan bisa kelihatan dia sudah mengendus makanan. Sini udah berani kita pisahkan dia dari indukannya. Bisa kita pisahkan dia lebih lama hanya kalau kita bicara produktivitas. Ketika, nah ini bisa kita lihat dia sudah mulai belajar makan. Ketika kita terlalu lama juga pisahkan dia dengan indukan, badan induk ini akan cepat habis, jadi cepat kurus. Itu nanti masa recovery itu cukup lama lagi, kurang lebih 1 minggu setelah dia nanti dipisahkan dari anaknya. Nanti kita recovery kurang lebih 1 minggu untuk mengembalikan stamina, terus bobot tubuh indukannya, sampai nanti dia masuk lagi ke masa kawin. Nah, untuk masa kawin ke habis branding bisa melahirkan tuh ya. Terus ke dikawin lagi tuh jarak itunya berapa minggu apa gimana tuh? Biasanya kalau saya sih 1 minggu ya, setelah dia nanti dia udah beranak, nanti anaknya dipisah dengan indukan. Nanti kita break dulu nih, recovery indukan betina itu kurang lebih 1 minggu, sampai nanti kita masukin lagi ke kandang koloni. Sebenarnya bisa saja tidak di recovery, langsung ambil aja indukan taruh di kandang koloni bisa. Hanya saja ketika bobot tubuh nanti masih cukup masih kecil, kurus, bukan tidak layak sih, hanya saja kalau bahasanya ya cukup menyiksa juga ya. Karena nanti dia akan dikejar-kejar oleh indukan jantan, dan recovery-nya ketika di dalam kandang koloni kan makanan pasti berebut banyak ya. Tapi kalau kita pisahkan dia sendiri, masukin ke dalam kotak sendiri, kita bisa supply makanannya lebih bagus. Jadi dia nggak ada kompetitor untuk mencari makan kan itu. Walaupun itu dalam kandang koloni kan kita penuhi juga kebutuhan makan dia sampai dia sesuai dan cukup untuk kembali kawin. Karena di tikus nggak ada musimnya sih. Gitu. Jadi kan berbeda dengan mamalia yang lain. Ada beberapa jenis mamalia kan yang ada musimnya. Mungkin sama lah kayak kita di rumah kan, mungkin kalau di rumah kan tikus tiba-tiba banyak. Nggak bisa ribet saya di rumah tuh banyak tikus. Di sini kita malah justru berharap cepat banyak ya. Jadi kan mereka jadi rupiah lah. Benar sekali. Dan ini Om udah kombinasikan untuk minumnya itu kasih apa itu, apa air biasa kah? Apa dikasih apakah? Minumnya ya. Untuk minumnya sebenarnya sih bisa menggunakan air minum biasa sih, nggak ribet sih ya. Sama, yang penting air sih ya. Cuma di sini karena sekarang kan musimnya masuk pancaroba ya, pancaroba kadang cuaca tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya. Kita support kasih vitamin, biasanya saya sih pakai vitamin ayam, Vitacik benar sekali. Itu bisa pakai itu, ataupun dulu saya sih pernah coba pakai jamu. Jamu apa tuh? Jamu saya pakai kunyit biasanya. Kunyit, jadi kita tumbuh, kita peras. Cuma kadarnya sih ya, kita pakai kadarnya jangan terlalu banyak, karena kan kunyit cukup sepet ya kalau bahasanya ya, agak ke mereka juga nggak akan terlalu doyan sih sebenarnya gitu. Tapi biasanya kita siasati.
Jadi kita bisa 1 hari nggak kasih air. Cair. Nah, setelah itu nanti kita baru kasih air jamu. Jadi kan kasarnya dia mau nggak mau harus minum karena haus. Setelah 1 hari dia nggak nemu air, akhirnya dia nemu cuma air jamu saja, karena akhirnya mau nggak mau harus diminum juga. Sama untuk jenis pakan pun seperti itu. Sama. Saya sejauh ini sudah 3 kali ganti jenis pakan ataupun material pakan yang kita pakai. Nah, untuk pakai makanan untuk sekarang tuh apa tuh? Untuk sekarang sih saya menggunakan mie reject kering gitu ya. Mie reject kering. Masih layak makan. Sebenarnya manusia pun masih layak untuk memakan. Iya. Cuma kan dari bentuknya kalau di pabrik kan sedang tidak lolos uji quality ya, ataupun bentuknya yang nggak sesuai dan nggak bisa dijual ya, gitu. Di sini saya pakai, dulu saya menggunakan nasi kering, iya, nasi kering. Setelah pakai nasi kering saya pernah coba pakai roti. Iya. Selalu ada plus minus dari setiap pemilihan material pakan. Kalau nasi kering pertama, kalau musim hujan susah nyarinya. Benar itu. Ketersediaan pakannya susah. Dan kedua, kalau untuk jenis rat, saya pribadi tidak terlalu merekomendasikan menggunakan mie kering karena kadar karbohidratnya terlalu tinggi ya? Sehingga dari beberapa kali, karena saya menggunakan jenis SD yang peruntukannya banyak untuk penelitian, terus uji klinis untuk di pabrik obat dan lain-lain. Saya pernah dapat komplain dari beberapa customer saya, karena tikus yang saya jual ke mereka tingkat gula darahnya cukup tinggi. Iya. Dan ada beberapa tikus saya memiliki volume darah yang cukup sedikit, ya di bawah normal lah bisa disebutkan, tapi kan masih hidup lah. Akhirnya saya ganti, apalagi nih jenis pakan, saya dapat rekomendasi untuk menggunakan mie akhirnya. Tapi sebelum mie dulu sempet pakai roti juga, sama roti, cuma kan roti kita belikan roti BS ya, itu dari beberapa produk roti yang sudah terkenal, itu cukup bagus sebenarnya. Cuma saja kan roti itu kan ada kadaluarsanya ya. Bahkan beberapa teman-teman yang sering main ke sini ataupun teman-teman yang berkarya di sini pernah mabok juga. Kok bisa dong mabok tuh? Bahasanya, karena kan mie itu kan roti sudah kadaluarsa. Hanya bentuknya masih bagus, baunya masih bagus ya, tadinya kita pikir masih layak. Maksud saya gini loh, ketika kita makan bermasalah, berarti ya mungkin akan bermasalah juga untuk tikusnya ya. Karena juga udah beberapa kan mulai berjamur dan lain-lain gitu. Akhirnya sekarang sih pakainya mie. Nih, bisa mungkin teman-teman bisa lihat ini stok pakan isinya hanya mie saja, mie kering. Jadi kita belinya sekarung, biasanya sih 2 karung. Saya untuk dalam 1 bulan biasa bisa menghabiskan 2 karung mie. Iya. Setelah mie datang ke sini biasanya saya giling. Digiling agar teksturnya lebih kecil ya, lebih gampang. Karena kan rat makannya gini, ketika dikasih makan nanti diambil sama dia, kadang dibawa pergi, dimakan gitu dibawa pergi. Akhirnya untuk disiasatin itu kita potong mie-nya lebih kecil, jadi kita bumbukan ini contohnya yang sudah saya giling. Ini contohnya dan ini masih bagus kok mie-nya kok. Ini kan jadi butirannya jadi lebih halus, lebih kecil sih sebenarnya. Nah ini masih udah layak untuk kita kasih ke tikus ini. Suami ini lagi dikasih pakan ya? Iya. Ini udah jam makan ya. Biasanya kita makan 2 kali, pagi dan malam ya. Karena kan tikus salah satu makhluk nokturnal juga. Dia lebih aktif pada malam hari. Jadi biasanya makan malamnya akan lebih banyak daripada makan paginya. Walaupun kita tetap kasih porsinya sama sih sebenarnya.